Seorang wanita dengan kecantikan yang begitu menakjubkan sehingga ia mampu memikat hati seorang kaisar besar dan membuatnya melupakan semua kewajiban sebagai pemimpin sebuah kekaisaran. Seorang wanita yang kecantikannya masuk dalam legenda sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik dalam sejarah Tiongkok. Namun, di balik wajahnya yang anggun dan senyumnya yang mempesona, tersembunyi kisah cinta yang mengguncang istana, pengkhianatan yang mengerikan, dan tragedi yang berujung pada kehancuran sebuah dinasti. Inilah kisah Yang Guifei atau Yang Yuhuan, seorang selir istana yang kisah hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, intrik politik, dan akhir yang tragis. Yang Yuhuan lahir pada tahun 719 Masehi di sebuah keluarga pejabat kecil di era dinasti Tang. Meskipun keluarganya tidak terlalu terkenal, kecantikan Yang Yuhuan sejak kecil sudah menjadi perbincangan. Ia dikenal memiliki kulit seputih giok, wajah yang anggun, dan tubuh yang ramping, membuatnya seperti bunga peoni yang anggun di tengah kerumunan. Namun, tidak hanya kecantikannya saja yang membuatnya menonjol. Yang Yuhuan juga dikenal cerdas, berpengetahuan luas, dan mahir dalam berbagai seni, seperti tari dan musik. Kecerdasan dan bakat seni inilah yang kelak akan membawanya menuju pusat kekuasaan dinasti Tang. Kehidupan Yang Yuhuan mulai berubah ketika ia dinikahkan dengan Pangeran Limao, anak dari Kaisar Xuanzong yang merupakan calon pewaris takhta. Sebagai menantu kaisar, Yang Yuhuan memasuki lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan, tapi juga intrik politik yang kompleks. Keberadaan Yang Yuhuan di istana mulai menarik perhatian Kaisar Xuanzong. Pada saat itu, Kaisar Xuanzong sudah mulai menua dan menjadi semakin terpikat oleh kecantikan serta pesona menantunya yang masih muda ini. Demi memuaskan hasratnya, sang kaisar mengambil langkah berani dan kontroversial. Ia memerintahkan Yang Yuhuan untuk meninggalkan suaminya, putra mahkota, dan masuk ke dalam istananya sebagai selir. Kecintaan Kaisar Xuanzong kepada Yang Yuhuan begitu dalam sehingga ia mengangkatnya menjadi Guifei, gelar tertinggi bagi seorang selir hanya 1 tingkat di bawah permaisuri. Yang Guifei tidak hanya dipuja karena kecantikannya, tetapi juga karena bakat seninya yang luar biasa. Kaisar Xuanzong sering menghabiskan waktu berjam-jam bersama Yang Guifei, menyaksikannya menari, mendengar alunan musik yang dimainkannya, atau hanya duduk bersama di bawah sinar bulan. Pada titik ini, Yang Guifei bukan hanya seorang selir, tetapi juga teman dekat dan sumber kebahagiaan bagi kaisar yang sudah lanjut usia. Namun, hubungan ini membawa konsekuensi besar bagi dinasti Tang. Kaisar Xuanzong yang seharusnya mengatur negara dan menjaga stabilitas politik mulai mengabaikan tugas-tugasnya. Urusan pemerintahan diabaikan, dan ia lebih memilih untuk memanjakan Yang Guifei dengan berbagai hadiah mahal, dari kain sutra terindah, perhiasan dari emas dan batu permata, hingga taman-taman indah yang dibangun khusus untuk menghiburnya. Kaisar bahkan memerintahkan pencarian durian eksotis dari jauh hanya untuk menyenangkan hati Yang Guifei. Obsesi ini membuat Kaisar Xuanzong semakin jauh dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara. Tidak hanya dirinya yang mendapatkan perhatian dan kemewahan, keluarga Yang Guifei juga mulai merasakan dampak dari kedekatan mereka dengan Kaisar. Saudaranya Yang Guozhong diangkat menjadi Perdana Menteri, posisi yang sangat berpengaruh di pemerintahan. Namun, kekuasaan dan pengaruh yang semakin besar ini menimbulkan kecemburuan dan kebencian dari para pejabat lain. Banyak yang merasa bahwa keluarga Yang tidak layak menduduki posisi tinggi tersebut
dan mulai merencanakan cara untuk menurunkan mereka. Di sisi lain, ada An Lushan, seorang jenderal berbakat yang pada awalnya dekat dengan keluarga Yang. Dia sering diundang ke istana dan menjadi salah satu favorit Yang Guifei. Namun, seiring waktu, hubungan ini mulai memburuk. An Lushan merasa terpinggirkan dan tidak puas dengan meningkatnya pengaruh keluarga Yang menurutnya tidak layak dan terlalu korup. Kecemburuan, ambisi, dan kemarahan. An Lushan akhirnya memuncak dalam sebuah pemberontakan besar yang akan mengguncang seluruh kekaisaran. Pada tahun 755, An Lushan melancarkan pemberontakan besar yang dikenal sebagai pemberontakan An Lushan. Dalam waktu singkat, pasukannya berhasil merebut kota demi kota, mengancam ibu kota Chang'an, dan membuat seluruh dinasti Tang berada di ambang kehancuran. Kaisar Xuanzong yang tidak siap menghadapi krisis sebesar ini akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari ibu kota bersama Yang Guifei dan sejumlah kecil pengikutnya. Perjalanan mereka menuju pengungsian penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Namun, di tengah perjalanan, para pengawal dan pejabat yang masih setia kepada kaisar mulai merasakan kemarahan dan frustasi. Mereka percaya bahwa penyebab utama dari semua kekacauan ini adalah pengaruh buruk dari keluarga Yang, terutama Yang Guifei dan saudara-saudaranya. Di bawah tekanan yang semakin besar, para pejabat dan pengawal akhirnya mengajukan tuntutan kepada Kaisar Xuanzong. Yang Guifei harus dihukum mati untuk menyelamatkan kerajaan. Bagi Kaisar Xuanzong, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Selama bertahun-tahun, Yang Guifei adalah cinta sejatinya, sahabatnya, dan pelipur laranya di masa tua. Namun, di hadapan ancaman pemberontakan dan kemungkinan kehilangan kekuasaannya, Xuanzong akhirnya menyerah pada tekanan tersebut. Di sebuah tempat terpencil bernama Mawei, Yang Guifei akhirnya dieksekusi. Kematian Yang Guifei bukan hanya akhir dari kisah cinta mereka, tetapi juga menjadi simbol dari kehancuran dinasti Tang yang pernah begitu megah. Meskipun Yang Guifei telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu, kisahnya tetap hidup hingga hari ini. Namanya tetap dikenang sebagai salah satu wanita tercantik dan paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok, tetapi juga sebagai sosok tragis yang menjadi korban dari permainan kekuasaan, ambisi, dan cinta yang tidak terkontrol. Banyak pertanyaan yang masih menggantung tentangnya. Apakah Yang Guifei benar-benar bersalah atas jatuhnya dinasti Tang? Ataukah dia hanya kambing hitam yang digunakan untuk menutupi kelemahan para penguasa? Di dunia sastra dan seni, kisah Yang Guifei seringkali digambarkan dalam bentuk puisi, drama, dan bahkan film. Salah satu puisi terkenal yang menggambarkan kisahnya adalah Chang Hen Ge atau Balada Kesedihan Abadi, karya penyair Bai Juyi, yang menceritakan bagaimana cinta Kaisar Xuanzong dan Yang Guifei membawa kebahagiaan sementara, namun juga penderitaan yang panjang dan tak berkesudahan. Dalam karya-karya ini, Yang Guifei sering digambarkan bukan hanya sebagai sosok yang cantik, tetapi juga sebagai wanita dengan kecerdasan dan keanggunan yang luar biasa, yang nasibnya tak lepas dari kejatuhan seorang dinasti besar. Kisah Yang Guifei mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang cinta dan kecantikan, tetapi juga tentang kekuasaan, ambisi, dan harga yang harus dibayar untuk kemewahan dan kebahagiaan sementara. Ia menjadi simbol bagaimana seorang wanita bisa memengaruhi arah sejarah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan meskipun kisahnya berakhir tragis, Yang Guifei tetap menjadi salah satu figur paling memikat dalam sejarah Tiongkok, seorang wanita yang hidupnya terus diingat sebagai salah satu kisah paling dramatis di sepanjang masa.
Apakah Yang Guifei benar-benar sosok yang membawa kehancuran atau hanya korban dari permainan kekuasaan? Itulah pertanyaan yang mungkin akan terus diperdebatkan seiring waktu. Namun, satu hal yang pasti, kecantikannya yang menawan dan kisahnya yang penuh drama tidak akan pernah terlupakan. Sebuah pepatah Cina kuno mengatakan, kecantikan bisa menghancurkan kota. Dan dalam kasus Yang Guifei, kecantikan itu menghancurkan sebuah dinasti, namun juga meninggalkan jejak abadi dalam sejarah dan seni Tiongkok. Sebuah kisah yang masih diceritakan dan diingat hingga hari ini. Kedepannya akan ada banyak kisah nyata seperti ini yang sangat menginspirasi. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.